أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini insya Allah malam yang menjadi berkah bagi kita, ya. Malam kita diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, dan bisa mengkaji Islam, ya. Tentu eh, sebagai agama yang kita yakini kebenarannya, dan kita yakin pula bahwa Islam itu memiliki sifat rahmatan lil alamin. Tentu kita berharap kajian ini, ya, itu tidak hanya memberikan manfaat bagi kita, tapi juga memberikan manfaat bagi yang lain, ya, bagi sesama muslim, mungkin juga bagi saudara-saudara kita di tanah air Indonesia ini dan termasuk di dunia. Ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini kita lanjutkan pembahasan kita di bagian awal. Kalau kita melihat kitab Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah atau politik ekonomi apa yang agung, ya. Ini adalah pembahasan yang kedua atau bab kedua. Bab pertama kita sedang membahas tentang eh, bidang-bidang ekonomi, ya. Sebenarnya bolehlah kita sebut bahwa di bagian pertama itu mengkaji tentang bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi itu berlangsung. Bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh Islam terkait dengan aktivitas ekonomi itu sangat berbeda dengan aktivitas yang dilakukan di sistem kapitalisme maupun sosialisme. Kalau kapitalisme mengandalkan pasar bebas, kan gitu. Ya, bahwa aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan apa saja. Yang penting pasar itu tidak terdistorsi atau pasar itu berjalan dengan baik. Ya. Karena tanpa diatur, menurut ekonomi kapitalisme, kalau pasar itu tidak diatur, maka dia akan mendapatkan keseimbangan, kan gitu. Ya, misalnya begini, apakah perlu diatur itu terkait dengan eh, judi online misalnya, ya? Karena kan lagi ramai judi online. Apakah perlu diatur itu? Apakah negara perlu melakukan blokir situs-situs itu? Ataukah apakah perlu negara menangkap itu orang-orang yang terlibat di dalam judi online? Kalau dalam prinsip kapitalisme tidak perlu. Kenapa? Karena mereka mengandalkan sisi permintaan dan penawaran. Dalam bayangan mereka, andai masyarakat itu tidak menginginkan judi online, artinya sisi permintaannya tidak ada, maka pasar judi online nggak ada. Atau sebaliknya, kalau penawaran judi online, artinya bandar-bandar judi online itu nggak ada, maka judi online juga tidak ada. Itu teori mereka begitu. Ya. Sementara Islam tidak. Islam itu ternyata tidak membebaskan aktivitas-aktivitas ekonomi itu berjalan adanya. Tetapi Islam memberikan batasan-batasan aturan-aturan. Ketika bicara judi online jelas. Prinsip Islam bukan biarin aja. Toh nanti kalau nggak ada yang beli atau nggak ada yang main judi online, hilang itu judi online. Tapi prinsip Islam adalah al-maisir, judi online, hukumnya haram. Kalau sudah dikatakan haram artinya apa? Baik ada permintaan maupun penawaran, judi online harus dihilangkan. Nah, ketika bicara bagaimana menghilangkan permintaan dan penawaran judi online, disinilah peran negara. Jadi ekonomi itu tidak diatur oleh mekanisme pasar, tapi ekonomi itu diatur oleh hukum, yang hukum itu diterapkan oleh negara. Ya, kira-kira begitu. Ini kalau kita bicarakan bab yang pertama terkait dengan bagaimana sektor-sektor ekonomi atau aktivitas ekonomi atau bidang-bidang ekonomi itu dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita akan bahas tentang tujuan ekonomi. Kalau kita sudah membahas bahwa ini loh kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan dan mana yang tidak, mana yang boleh misalnya, pertanyaannya sederhana kan begini, untuk apa kemudian kegiatan ekonomi harus dilakukan? Ya, maka jawabannya sederhana. Kegiatan ekonomi itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, kan gitu. Ya, kita tahu perkembangan ekonomi mulai dari ekonomi dulu, ekonomi
eh, personal ya, pribadi ya, yang dulu mungkin disebut dengan ekonomi berburu dan meramu kan gitu ya. Orang mencari hewan buruan misalnya, lalu kemudian dia kemudian tumbuh ekonomi ekonomi pertanian ketika eh, masyarakat kemudian bercocok tanam. Hasil dari cocok tanam digunakan untuk sendiri. Terus berkembang yang akhirnya terjadi spesialisasi kan gitu. eh, Ketika ada orang yang membutuhkan sesuatu, lalu dia tidak bisa memproduksi barang itu, maka dia harus mencari dari produksi orang lain. Maka disinilah terjadi aktivitas ekonomi, ya. Nah, dari aktivitas ekonomi ini kan kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau di dalam kegiatan ekonomi atau ekonomi ini ada beberapa pihak yang tidak mampu untuk mendapatkan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kemudian menjadi topik bahasan yang sangat penting dan sampai sekarang pun eh, teori-teori ekonomi kapitalis dan sosialisme terus mencari jawaban. Kalau kalau Islam bagaimana? Nah, kita paham, yakin bahwa Islam itu sudah punya jawaban. Persoalan Islam itu cuma satu, belum diterapkan itu saja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer, ya, tentu pertanyaannya itu adalah mengapa harus ada jaminan pemenuhan kebutuhan? Ya. Eh, dan untuk apa eh, kebutuhan primer itu harus dijamin, kan gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pemenuhan kebutuhan primer itu. Nah, kalau kita bicara tentang sistem ekonomi, hampir semua sistem ekonomi itu mencoba untuk menjawab itu, ya. Bagaimana jaminan pemenuhan kebutuhan primer itu dilakukan. Nah, yang pertama terkait dengan pertanyaan, mengapa jaminan pemenuhan kebutuhan primer itu penting untuk dibahas, ya, atau dicarikan solusinya dan jawabannya? Karena kita memahami, ya, secara realitas kebutuhan pokok itu adalah hak asasi manusia. Ya, kita bicara hak asasi manusia ini bukan bicara tentang HAM ya, karena konsep HAM dengan konsep asasi manusia yang kita maksud ini berbeda. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu adalah kebutuhan pokok itu kebutuhan asasi. Asasi itu maksudnya fundamental. Fundamental itu artinya dasar. Dasar itu artinya pondasi, gitu ya. Kalau pondasinya bermasalah, maka bangunan-bangunan di atasnya itu, maka kemudian muncullah itu ya, alasan-alasan yang sifatnya yang sifatnya adalah campur. Utama itu adalah karena kebutuhan ini kebutuhan asasi, kebutuhan pokok. Kebutuhan asasi ini, kenapa menjadi kebutuhan asasi? Karena kebutuhan asasi ini wajib ditunaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai manusia atau kewajiban sebagai manusia dan hamba Allah. Ya, apa misalnya? Misalnya kita bicara tentang pangan. Pangan itu adalah sumber energi. Kalau orang tidak punya energi, maka dia akan tidak mampu memenuhi kewajiban dia sebagai manusia maupun sebagai hamba Allah. Kewajiban sebagai manusia misalnya dia harus bergerak, dia harus bersosialisasi, komunikasi dan sebagainya kan nggak mungkin dilakukan kalau badan dia lemes, dia sakit-sakitan, ya. Hanya bisa di tempat tidur saja. Padahal ini kewajiban. Apalagi kalau dikaitkan dengan kewajiban sebagai hamba Allah. Ya, Allah mewajibkan sholat. Bagaimana mungkin seorang hamba itu akhirnya dia setiap hari sholatnya rebahan terus karena tidak punya energi. Dia lapar terus, makan 3 hari sekali misalnya. Ini tentu kan apa namanya eh, orang tersebut ya bisa dikatakan orang yang melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu. Contoh yang lain misalnya ya puasa sekalipun. Mes- Di mana seseorang itu tidak makan ya. Tapi ternyata di balik puasa itu ada kewajiban yang lain, yaitu apa? Buka puasa gitu. Ya, bagaimana mungkin seorang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi melanggar aturan puasa itu sendiri, yaitu berbuka puasa.
ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya inti kalau kita bicara tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer itu adalah konteksnya kewajiban dia sebagai manusia dan kewajiban kepada hamba Allah. Ya. Maka kalau kita bicara batasan-batasan kebutuhan primer, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Secara umum, batasan-batasan itu kan terkait dengan kewajiban. Ya. Sejauh mana makan itu menjadi wajib? Ya sejauh makanan itu dia konsumsi mampu memberikan energi sehingga dia bisa melakukan kewajiban yang lain. Gitu ya. Sejauh mana pakaian itu harus disediakan sebagai kebutuhan pokok, sandang, ya, yakni sandang yang dia mampu memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Ya, fungsi dari sandang itu kan agar kedinginan katakan dan kewajiban sebagai hamba Allah yaitu apa? Menutup aurat. Ya. Maka kalau ada seorang kaya, ya, memakai pakaian harganya mahal ratusan juta, tapi nggak pakai kerudung, ya itu belum memenuhi kebutuhan primernya. Itu, ya. Atau dia pakai tapi pakai celana pendek, terbuka auratnya, ya dia tidak sanggup memenuhi atau tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Nah, ini menjadi batasan-batasan yang nanti akan kita jadikan landasan, ya, yang mana sih harus dipenuhi kebutuhannya, gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk dibahas. Kelihatannya sederhana kan? Kita bicara tentang sandang pangan, nah itu mah teori SD saja, teori SD. Sandang pangan, perumahan, sandang, pangan, ada kesehatan, pendidikan, keamanan, ya. Atau dalam bahasa di Indonesia namanya sem- eh, 9 kebutuhan pokok, ya, atau 9 bahan pokok, gitu. Atau kalau dalam dunia makanan sekarang sudah mulai hilang itu. Dulu kita kalau belajar kan di SD itu kan selalu ada ungkapan 4 sehat 5 sempurna, nah, gitu. Ya. Nah, itu kan apa namanya seolah sederhana, tetapi ini penting karena kalau kita salah untuk mendeskripsikan yang mana yang primer atau kebutuhan pokok dan mana yang tidak, maka salah strategi, salah kebijakan pembangunan. Gitu, ya. Mungkin yang menarik nanti kita bisa bahas, ya, di lain kesempatan barangkali Ustaz Azhar. Sekarang lagi rame namanya apa namanya makan siang gratis. Pertanyaannya, kalau ditanyakan kepada Islam, apakah kebijakan makan siang gratis itu tepat atau tidak? Ya, ini penting ini harus kita jawab. Kalau alasannya kan bagus itu, semua orang dapat jatah makan siang gratis, ya. Anak-anak sekolah itu dapat jatah makan siang gratis itu kan bagus. Pertanyaannya betul nggak Islam itu menuntut yang semacam itu? Ya, dari sisi prioritas, apakah memang negara itu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan itu sampai seperti itu? Gitu. Semua dikasih, yang kaya dikasih, yang miskin dikasih. Apakah betul seperti itu? Ya. Atau bagaimana? Nah, nanti mungkin suatu saat kita coba bicarakan khusus. Kalau mungkin kitab ini selesai, Ustaz. Ya. Eh, ini kita sudah separuh ya berjalan. Kelihatannya mungkin kalau dipercepat sih 3-4 kali pertemuan selesai. Tapi kalau kita bahas detail, ya mungkin kita bisa detailkan topik per topik. Ya. Nah, seperti itu bisa berangkat kita bahas dari segi bagaimana mendudukkan kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi itu seperti apa dan siapa yang memenuhi mekanisme seperti apa. Ya. Lalu dalam kebijakan pembangunan juga sama. Kalau kita mau kritisi, apakah betul pembangunan infrastruktur itu harus menjadi prioritas? Ya. Atau sebaliknya, apakah betul pembangunan ketahanan pangan itu menjadi prioritas? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus senantiasa kita gulirkan untuk mengkritisi. Ya.
bukan atas dasar semata-mata kebencian kita nggak suka kepada orang tertentu, kan gitu ya. Tapi ini adalah upaya kita untuk melakukan dakwah, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita berharap apa yang kita kaji ini, ya, itu tidak hanya menjadi sesuatu yang kita ketahui saja, tapi apa yang kita kaji ini, kalau itu bisa terus didiskusikan di sosial media, di tengah-tengah masyarakat, ya kita berharap Islam itu dilirik untuk jadi bahan kajian, ya. Karena sampai sekarang Islam itu tidak pernah dibahas, ya. Tadi sore saya iseng Ustaz Azhar, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Iseng tanya kepada AI, pada chat GPT. Ya. Saya tanya, menurut Anda bagaimana kebijakan sistem ekonomi yang ada di dunia terhadap pemenuhan jaminan kebutuhan? Dijawablah itu sama chat GPT. Dan hampir mirip lah dengan apa yang dipaparkan di kitab ini. Ya. Kalau kapitalisme gimana, kalau sosialisme gimana. Cuma saya protes akhirnya. Karena Islam nggak disebut. Gitu. Jadi tidak dijadikan sebagai sistem alternatif. Ini saya protes kepada ChatGPT. ChatGPT, kita kan tahu bahwa Islam itu juga punya sistem ekonomi. Yang saya kasih begitu. Menurut Anda gimana itu? Baru dijawab bahwa sistem ekonomi Islam begini, 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 begini. Gitu. Jadi ada sebenarnya dan itu menjadi katakan pengetahuan AI gitu. Tapi AI nggak mau kadang-kadang nggak mau mengeluarkan itu. Mungkin lupa atau mungkin karena AI itu kan berjalan sesuai dengan eh, seberapa banyak orang membicarakan itu kan itu. Ya, itu kan artinya kalau terkait dengan kebijakan jaminan pemenuhan kebutuhan, ternyata ekonomi Islam itu nggak dilirik, ekonomi Islam itu nggak dibahas. Lalu saya mulai itu, ya kan, mulai pengaruh itu ChatGPT. Saya tanya, menurut, oke kalau begitu berarti Islam itu ada. Menurut Anda mana sistem ekonomi yang paling bagus di dalam hal pemenuhan kebutuhan? Nah, mulailah. Ya, dalam segala segi Islam itu yang sebenarnya paling ideal, hanya begini 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 itu, ya. Nah, kelihatannya menarik nanti sebenarnya kalau bicara EA, ya, artificial intelligence itu kan katanya bisa dilatih kan itu. Nah, cara melatih kita itu kan coba memengaruhi, kita sering bertanya, itu lama-lama itu di bawah alam sadar AI mereka akan menyebutkan Islam itu sebagai solusi, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang poin yang utama. Sementara ada juga yang mengatakan jaminan pemenuhan kebutuhan primer itu penting. Kenapa? Karena berdampak langsung pada produktivitas ekonomi, mencegah ketimpangan sosial, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, stabilitas pasar, menentukan legitimasi kepercayaan terhadap pemerintah. Ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Poin terakhir yang saya sebutkan, ya, satu, dua, tiga, empat, lima yang terakhir, ya, setelah kebutuhan pokok asasi dan itu sebagai perwujudan penurunan kewajiban sebagai manusia dan hamba Allah, maka Bapak Ibu bisa lakukan, bisa lihat lima yang terakhir itulah yang seringkali dijadikan alasan oleh ekonomi kapitalis dan sosialis. Apa artinya? Artinya ekonomi kapitalis itu tidak punya komitmen terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan primer secara asas sebenarnya. Tetapi jaminan pemenuhan kebutuhan primer itu dilakukan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Maka negara tidak boleh berperan kan itu. Ya, misalnya, karena berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Ini dilakukan dalam rangka apa? Agar kalau jaminan kebutuhan primer dilakukan, kalau mereka itu bekerja sebagai buruh, produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitas tinggi, ya kan pabrik atau industri kan jadi untung besar. Kalau pabrik industri untung besar, siapa yang untung paling besar? Tentu pemilik modal. Kan gitu. Gimana buruh? Ya buruh ya gajinya tetap aja. Bahkan buruh itu pakai upah minimum kan gitu. Ya, semakin meningkat produktivitas, buruh gajinya tetap. Sementara keuntungan pemodal makin tinggi. Ya, larinya ke situ. Mencegah ketimpangan dan konflik sosial. Orang-orang kapitalis khawatir. Kalau terjadi ketimpangan,
maka produktivitas itu rendah, lalu terjadi konflik sosial, maka terjadilah perlawanan buruh kepada pemilik pabrik atau pemilik modal. Itu mereka nggak mau itu. Atau untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya lagi-lagi kalau berkelanjutan, siapa yang ingin berkelanjutan kaya? Ya tentu pemilik modal. Sementara kalau kita bicara buruh, ya berkelanjutannya ya dengan upah yang segitu-gitu aja. Kan gitu. Stabilitas pasar. Siapa yang mengharapkan stabilitas pasar kecuali pemilik modal? Menentukan legitimasi terhadap pemerintah. Siapa? Kalau konteks sekarang ini oligarki. Siapa berkepentingan dengan itu? Ya tentu oligarki. Karena pemerintah, kalau pemerintah itu legitimit, dipercaya oleh rakyat, maka bisnis mereka pun semakin stabil. Itu, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, eh, ada satu hal yang menarik yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Bagaimana kalau kita nanti bandingkan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, ternyata ekonomi Islam itu adalah satu-satunya ekonomi yang punya komitmen utuh terkait dengan jaminan pemenuhan kebutuhan primer. Jaminan kebutuhan primer itu memang menjadi hukum atau kebijakan yang dilakukan, bukan sebagai tambal sulam ketika sistem ekonomi yang ada itu memiliki kelemahan-kelemahan. Ekonomi kapitalis punya kelemahan, ya. Tadi misalnya produktivitas, konflik sosial dan sebagainya. Maka pemenuhan kebutuhan jaminan primer itu ya ditujukan untuk itu. Bagaimana kalau sosialis? Sosialis itu kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, kalau mau direnungkan silakan. Sosialis itu pada dasarnya sistem ekonomi yang dia khawatir terhadap keberlanjutan ekonomi kapitalis. Kalau mau dirunut begitu. Karena melihat sistem ekonomi kapitalis begitu, terjadi kepentingan sosial yang tinggi dan rawan terjadi konflik sosial, maka muncullah teori-teori tentang ekonomi sosial. Ya, jadi ini beberapa alasan. Ya, dari beberapa alasan ini kesimpulannya apa? Bahwa sebenarnya alasan yang paling fondasi dan ini yang harus menjadi alasan utama adalah karena memang kebutuhan pokok itu hak asasi dan hak asasi ini sifatnya individual. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalaulah pemahaman tentang ini itu difahami oleh pemimpin-pemimpin negara kita, ya, maka niscaya ketika terjadi pilpres atau pilkada itu calonnya sangat sedikit sekali. Yang ada adalah semuanya khawatir, takut karena tidak sanggup untuk memenuhi amanah. Hak asasi loh ini. Hak asasi itu artinya hak setiap orang, bukan hak kolektif. Ya. Artinya kalau pemenuhan kebutuhan primer tidak termenuhi, itu kan orang itu miskin. Ya. Coba bayangkan kalau para pemimpin itu memahami, kalau ada rakyat yang cukup untuk mengatasi kemiskinan itu, maka dosa bagi dia. Kenapa dosa? Karena hak asasi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin-pemimpin itu tidak bisa ditunaikan. Gitu. Ya, bukannya cukup berbangga, oh kemiskinan itu turun ya di bawah 2 digit. Ya, maka dibuatlah itu manipulasi data. Ya, menurut BPS 9,8 misalnya persen. Wah, bangga itu pemimpin. Ya. Padahal kalau mau jujur, ketika pemimpin itu menghadapi Allah Subhanahu wa taala waktu sholat katakan atau ketika berdoa atau ketika melakukan muhasabah pada dirinya, maka harusnya terbayang bagi dia itu ada 10% kali 270 juta. Berarti artinya 27 juta orang itu miskin. Ya, sementara dia tidak sanggup untuk memberikan jaminan kepada orang-orang miskin itu. Ya, tidak sanggup memberikan jaminan sekolah gratis, tidak sanggup memberikan jaminan kesehatan, apalagi jaminan untuk memberikan makan bagi semua orang yang tidak sanggup makan. Ya. Malah yang ada adalah makan siang gratis,
Itu. Sementara makan siang gratis itu arahnya bukan untuk memenuhi atau untuk mengatasi problem kemiskinan. Tapi itu hanya program saja. Latah menurut saya, ya. Yang ujung-ujungnya ya produktivitas. Ya, mereka berharap kalau makan siang gratis, maka makanannya layak, siswa bisa belajar dengan baik. Kalau siswa bisa belajar dengan baik, maka siswa itu cerdas. Kalau siswa itu cerdas, maka dia bisa produktif, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya lagi-lagi adalah semacam itu. Ini menjadi renungan kita bersama, ya. Tentu ini sangat jauh berbeda kondisinya ketika dulu di masa-masa kejayaan Islam. Ini cerita klasik, ya. Yang pertama misalnya bagaimana Umar bin Khattab ya menolak untuk menjadi khalifah, ya karena saking beratnya beban. Padahal kita tahu waktu itu umat Islam jumlahnya berapa sih? Nggak lebih dari 1 juta. Wilayahnya juga nggak banyak. Tapi Umar Khattab menolak itu dengan beban yang luar biasa. Ya. Lalu kita tahu bagaimana ketika Umar bin Khattab ya di masa sebagai khalifah ya mendengar ada seorang ibu-ibu yang ya ini cerita masyhur kan, masa batu dimasak dalam rangka untuk menenangkan anaknya yang sedang kelaparan. Lalu dia mengeluh kesah, mengeluhkan bahwa negara ini tidak mampu untuk menjamin kebutuhan dia. Padahal ini satu keluarga saja loh, ya, satu keluarga saja. Dan itu hanya di malam itu saja. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia pulang, ya, masuk ke Baitul Mal, dia angkut sendiri gandum. Ketika ada pegawai Baitul Mal melihat Umar bin Khattab memanggul gandum, lalu dia katakan, ya Umar, Amirul Mukminin, janganlah engkau yang memikul gandum itu, biarkan kita saja yang memikul. Lalu apa jawaban Amirul Mukminin? Apakah engkau bisa menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan kepadaku tentang tanggung jawab terhadap seseorang yang kelaparan, gitu, ya. Akhirnya Umar bin Khattab panggul itu dan dia bawa sendiri ke ibu-ibu tadi. Ini luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, ya. Tanggung jawab karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya sekedar satu atau satu keluarga saja yang miskin itu menjadikan tanggung jawab itu ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, ya. Tentu kan ini berbeda, ya. Ketika sekarang ini orang berebut, ya, dengan bangga mereka mengatakan saya bisa mengatasi persoalan-persoalan ini, persoalan kemiskinan, persoalan pertumbuhan ekonomi, persoalan apa, yakin bisa mengatasi itu. Tapi ketika ditanya apa solusi yang ditawarkan, mereka selalu mengatakan, ya kita akan cari tahu dari masyarakat. Nah itu kan jauh berbeda, ya. Lalu ketika ada kemiskinan, mereka juga menghadapi itu dengan enteng. Ketika ada kabar apa namanya, ada kabar katakan orang miskin meninggal, tidak ada satupun bela sungkawa dari pemimpin-pemimpin kita. Ketika ada orang yang bunuh diri katakan, ya karena terlilit oleh beban ekonomi, tidak ada pun satu ungkapan kesedihan, ya, dan tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin kita. Nah, jadi filosofi dasar kita membahas tentang bagaimana jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini, ya, itu adalah dalam rangka, kalau ini dalam konteks sekarang, karena memang negara daulah Islam itu belum terbentuk, ini adalah dalam rangka untuk mengingatkan kita bersama dan mengingatkan pemimpin-pemimpin kita bahwa Islam sudah memiliki metode dan hukum yang sangat jelas terkait dengan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, ini kita mengingatkan kembali di bahasan awal kitab ini, ya, bahwa ketika kitab ini membahas tentang politik ekonomi dan itu dikaitkan dengan Islam, maka prinsip dari politik ekonomi itu adalah pemenuhan kebutuhan primer, ya. Jadi apa yang dipenuhi? Kebutuhan primer, kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang lain, ya. Yang dijamin adalah itu per individu. Jadi tugas amanah dari politik ekonomi dalam Islam yang dilakukan oleh negara adalah menjamin per individu. Jadi yang dilihat adalah individu, individu per individu. Maka saya membayangkan di dalam sistem ekonomi Islam itu eh, aparat pemerintah sampai level yang paling bawah itu harus tahu persis kondisi masyarakatnya, ya.
Katakan level RT. RT itu harus tahu gitu. Mana yang miskin, mana yang tidak bisa makan. Ya, yang dilihat adalah itu, bukan dilihat secara umum. Oh, kawasan ini bagus. Kenapa? Karena rumah-rumahnya bagus, misalnya. Ya, ya sudahlah kalau ada satu dua rumah itu yang rumahnya jelek ya abaikan saja. Berarti kita lihat rata-rata sebenarnya sudah bagus. Nggak bisa begitu. Di dalam Islam itu harus setiap individu dan secara menyeluruh. Artinya secara menyeluruh itu apa? Dilihat per individu dan tidak boleh satu individu pun yang tidak terpenuhi kebutuhan primernya. Ya. Bagaimana terkait dengan kebutuhan sekunder dan tersier? Kebutuhan ini didorong, dibantu ya oleh negara dan tidak dilarang agar kebutuhan sekunder dan tersier itu terpenuhi. Ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan taraf hidup masing-masing masyarakat. Kalau ada suatu masyarakat katakan ekonominya tumbuh ya, lalu tidak ada yang miskin, maka masing-masing anggota masyarakat itu boleh untuk memiliki atau untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Ya, dia boleh meningkatkan kualitas makannya, gitu kan? Mungkin yang awalnya makannya itu tahu tempe gitu kan? Nah, tambahlah itu dengan tambah susu, ya kan? Tambah protein yang banyak, ya, sehingga masyarakat itu tidak hanya sumbernya adalah karbohidrat, tapi protein. Sekunder bisa dipenuhi, tersier ditingkatkan. Ya. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara tentang kehidupan zaman dulu. Ya. Tempo hari saya dapat kesempatan untuk ke Turki. Itu apa yang saya bayangkan di Turki. Ya. Saya membayangkan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu terpenuhi dengan baik. Apa buktinya? Lalu masjidnya aja megah-megah. Ya. Dan masjid itu hampir di setiap sudut kota itu ada. Bayangin saya, andai masjidnya megah, masyarakatnya miskin, apa yang akan dilakukan masyarakat? Pasti kehidupan sosial di Turki Utsmani itu pasti bergolak terus-menerus. Masyarakat pasti protes. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau bangun terus itu masjid dengan megah, sementara kami kehidupannya miskin? Sementara kita tidak pernah mendengar di masa Turki Utsmani masyarakat itu bergolak, protes, mengkritik, ya, melakukan aksi atau demo gitu pada khalifah menuntut kesejahteraan mereka di saat pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Jadi ini kita bisa membayangkan kalau strateginya tepat, lalu negara itu tumbuh dengan baik, maka tersier itu juga bisa dicapai. Ya, karena masjidnya megah itu kan kebutuhan tersier. Masjid itu kan yang penting ada batas-batas kan, mana yang menjadi masjid, sehingga dengan batas-batas itu orang bisa tahiyatul masjid, kan gitu. Ya. Di luar batas itu maka hukum-hukum luar masjid berlaku. Ya. Lah, lalu masjid dikembangkan yang mungkin dari kayu berubah menjadi beton, beton kemudian tambah marmer, marmer tambah AC macam-macam itu kebutuhan tersier. Dan kebutuhan tersier digunakan ya setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit ini karena waktu ya. Belum mungkin untuk yang bagaimana ekonomi Islam kita akan bahas minggu depan. Kita coba bandingkan ya. Bagaimana kapitalisme dan sosialisme ya, dan mungkin sedikit nanti dengan Islam. Kalau bicara tentang politik ekonomi kapitalisme ya, maka yang pertama yang kita bisa pahami peningkatan pendapatan nasional itu adalah landasan politik ekonominya. Bahasa sekarang pertumbuhan ekonomi. Ya. Dalam teori kapitalisme, kalau ingin semua masyarakat kebagian kue, itu kan jaminan sosial kan begitu. Kebagian makan, kebagian pangan, kebagian sandang misalnya, terbagi semua kedua mereka. Maka syaratnya apa? Syaratnya adalah eh, barang-barang yang dibutuhkan itu tersedia. Kalau barang-barang itu tersedia, gimana caranya? Produktivitas harus tinggi. Produktivitas itu bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya adalah teori pendapatan nasional. Sebuah negara dikatakan maju
kalau pendapatan nasionalnya senantiasa meningkat. Ini yang disebut sebagai teori pertumbuhan ekonomi. Katakan misalnya, ada 10 orang masyarakat atau 10 juta masyarakat. Yang tersedia adalah 10 juta item. Yang harusnya 10 juta ini terbagi merata kepada 10 juta. Kan gitu kan? Teorinya, mestinya semua orang kedapatan. Dan teorinya, kalau semua orang kedapatan, nggak ada orang yang miskin. Realitasnya nggak seperti itu. Ya, ini hanya terjadi pada pasar persaingan sempurna, kira-kira bahasanya kalau dalam teori ekonomi. Persaingannya sempurna, sama-sama kuat, modal dasar uangnya sama. Misalnya sama-sama punya uang 1 juta. Ya, maka persaingannya menjadi setara. Ketika persaingan setara, semua orang dapat itu, setiap orang dapat satu. Tapi teori pasar persaingan sempurna adalah teori yang halusinasi. Nah, kita sebut begitu. Kalau ada orang mengatakan teori maaf, teori khilafah itu utopis, halu, ya. Maka sebenarnya kalau boleh jujur, teori-teori kapitalisme itu super halu. Nggak ada dalam sejarah pasar itu bersaingan sempurna. Pasti ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Ketika ada yang lebih kuat, maka orang yang kuat itu dia akan misalnya beli 10. Ketika beli 10, maka bisa dipastikan 9 orang tidak kebagian. Gitu kan? Ketika 9 orang tidak kebagian, maka jadilah dia miskin karena nggak kebagian kebutuhan dia. Lalu apa solusi menurut kapitalisme? Solusinya bukan mengurangi yang jatah 10 tadi, tapi solusinya adalah tambah produksinya di 9. Maka jadilah 10 juta 9. Ketika diberi 9, teorinya sama, harusnya tercukupi. Tapi ternyata realitasnya nggak begitu. Ketika diproduksi 9, yang lebih kuat, dia bisa nawar lebih tinggi. 9 diambil lagi. Tetap 9 orang miskin. Terus begitu. Ya. Nah, ketika dia miskin, maka produktivitasnya rendah, pendapatannya makin rendah. Akibatnya apa? Yang miskin semakin banyak. Sementara yang kaya dengan kemampuan yang dia miliki, modal yang dia punya, maka dia akan mendapatkan kue ekonomi yang lebih tinggi lagi. Jadi, teori kapitalisme pada dasarnya adalah teori yang tidak akan pernah terjadi dalam kondisi real. Ya, jadi untuk apa kemudian kita mau menggunakan teori-teori kapitalisme sebenarnya begitu. Ya, ya, bukan berarti pertumbuhan ekonomi itu nggak penting, penting. Tetapi sekali lagi, kalau pertumbuhan ekonomi ini dijadikan sebagai solusi untuk memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat, maka tidak akan mungkin bisa terselesaikan. Itu. Karena persoalannya bukan di pertumbuhan ekonomi, tapi persoalannya itu adalah di distribusi kekayaan. Lalu bagaimana kalau sosialisme? Sosialisme, kalau kita ingat pembahasan awal, itu kan ada dua jenis sosialisme. Ada sosialisme negara, ada sosialisme sejati. Sosialisme negara itu adalah sosialisme yang dijalankan oleh negara, ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip sosial. Prinsip sosial itu kan pemerataan, ya. Maka dalam konteks sosialisme negara, apa yang dilakukan? Kalau dalam kapitalisme itu jaminan tidak boleh ada, ya, bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi dan sebagainya tidak boleh ada. Maka sosialisme negara ini memberikan solusi. Harus ada ini jaminan itu, ya, dengan melakukan penanganan terhadap masalah yang muncul di kapitalisme. Jadi dengan kata lain sosialisme tadi yang saya sebut, sosialisme negara ini adalah salah satu jenis sosialisme yang berfungsi untuk mengatasi problem kapitalisme. Gitu, ya. Jadi sosialisme negara itu tidak sepenuhnya melawan kapitalisme. Dia hanya melawan ketika bicara tentang pemerataan, tentang jaminan sosial dan sebagainya. Nah, namun yang sering kita pelajari adalah ada namanya sosialisme sejati, yaitu sistem sosialisme yang memberikan jaminan dengan cara menciptakan pemerataan pembangunan, maaf, pemberikan sama rata, gaji sama, fasilitas rumah sama, fasilitas faktor produksi tanah sama, mungkin alat-alat pertanian sama. Ya, ini sosialisme sejati yang dibangun oleh dasar teori.
Oh, tidak mungkin manusia itu tercapai apa namanya kepemerataan jaminan sosial ya pada saat masyarakat itu atau orang-orang itu memiliki jiwa yang rakus. Nggak mungkin itu, ya. Maka satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah membelenggu kerakusan manusia. Gimana caranya? Ya dengan membatasi kepemilikan. Tidak boleh ada satu masyarakat, satu orang yang memiliki alat-alat produksi atau faktor-faktor produksi lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, ini mekanismenya. Nah, bagaimana kalau itu dijalankan di kapitalisme? Ya, dari ciri-ciri ini, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisis kira-kira kalau Indonesia itu menganut sistem jaminan sosialnya siapa, kapitalisme atau sosialisme. Ya, ya satu sisi seolah-olah kapitalisme, sisi yang lain kok ya negara ini banyak berguru juga kepada Cina atau sosialis. Ya, nanti coba dianalisis ya. Apa ciri dari jaminan di dalam sistem kapitalisme? Jaminan sosial di kapitalisme itu hanya dua yang disebutkan dalam kitab ini. Satu, memberikan jaminan sosial kepada pegawai pemerintah, termasuk di dalamnya adalah apa namanya buruh ya, karyawan. Kemudian yang kedua, fakir miskin ya, yang kekurangan. Dia tidak orang fakir miskin. Ketika bicara tentang pegawai pemerintah maupun pegawai swasta, buruh karyawan dan sebagainya, biasanya negara mewajibkan yang namanya tunjangan hari tua. Dan ini juga bukan peran negara sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara jaminan hari tua, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda jadi pegawai negeri, yang mengalami bahwa setiap bulan gaji kita itu dipotong. Ya, ada yang 5%, ada yang 6%, ada yang 3%, macam-macam loh itu dipotong. Ya. Jadi ketika nanti pensiun lalu mendapatkan dana jaminan hari tua, sebenarnya itu uang kita, itu ya. Bukan uang negara. Gitu, ya. Jadi eh, jaminan sosial dalam kapitalisme itu tidak lepas dari prinsip kapitalisme, yaitu negara tidak boleh turut campur di dalam pemberian jaminan kepada masyarakat. Lalu bagaimana kalau fakir miskin? Dibuatlah itu berbagai macam fasilitas-fasilitas kesehatan. Kalau di dalam implementasi di Indonesia, kita kenal ada kartu sehat, ada kartu pintar, ada bansos, ya kan? Itu kan manifestasi dari jaminan-jaminan ini, jaminan kesehatan itu, ya kepada fakir miskin, ya. Yang sakit dikasih obat, tapi siapa? Khusus fakir miskin, ya. Lalu ketika lagi untuk memenuhi kebutuhan ini dibuat BPJS. Ya, yang awalnya BPJS itu kan dilatar belakangi oleh prinsip untuk jaminan kesehatan nasional, JKN kan gitu. Ya, ada prinsip jaminan kesehatan nasional. Hanya karena negara tidak sanggup untuk memberikan subsidi atas jaminan kesehatan itu, lalu dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat yang harus gotong royong memberikan santunan yang akan digunakan secara bersama untuk menanggulangi jaminan kesehatan. Ya, mungkin juga pendidikan dan bantuan sosial yang lain. Lalu bagaimana kalau sosialisme? Kalau sosialisme, kalau kita bicara sosialisme negara, itu pada dasarnya adalah melengkapi pemenuhan jaminan yang dilakukan oleh kapitalisme. Yaitu apa? Kalau awalnya jaminan hari tua itu dipungut dari iuran gaji pegawai, maka sekarang ditambahin. Yaitu apa? Selain gaji pegawai, ya, maka pe, apa namanya majikan, ya, pemilik perusahaan itu harus sokong juga, misalnya jaminan dari tua 50% itu iuran dari potongan gaji, 50% adalah dari eh, pemilik perusahaan. BPJS juga sama kan? BPJS itu 50% dari pegawai, 50% itu dari pemilik perusahaan. Ya. Lalu menetapkan upah minimum agar pengusaha itu tidak semena-mena memberikan gaji yang minim. Menetapkan batas atas bunga dan sewa, ya, agar semua orang punya kesempatan untuk memiliki rumah atau untuk menyewa rumah. Membatasi kepemilikan dibatasi, ya. Misalnya tidak boleh warga negara asing memiliki
properti di dalam negeri, ya, atau penguasaan lahan itu dibatasi. Lalu melakukan nasionalisasi kepentingan umum. Ya, ini yang banyak dilakukan di negara-negara sosialis gitu. Misalnya tambang-tambang minyak yang awal dimiliki oleh swasta kemudian dinasionalisasi, ya seperti di Panama, di Kuba dan sebagainya. Ya, nah Indonesia kebalikan ini, yang khusus yang ini tidak dilakukan. Ya, kalau poin yang pertama eh, apa eh, pekerja diberikan share atau goodwill share modal atau pemilik perusahaan itu memberikan santunan hari tua itu dilakukan, upah minimum dilakukan, pembatasan bunga juga dilakukan, pembatasan kepemilikan mungkin juga dilakukan. Tapi menasionalisasi ini jarang dilakukan, bahkan yang terjadi adalah memprivatisasi gitu. Ya, aset-aset yang menjadi milik negara atau menjadi milik umum malah dijual kepada masyarakat. Nah, lalu bagaimana di dalam sistem sosialisme sejati, maka mereka melakukan dengan cara sederhana, pemerataan kepemilikan saja. Apa akibatnya? Karena ini bertentangan dengan fitrah manusia, maka produktivitas itu menjadi rendah. Jadi yang terjadi apa? Bukannya pemerataan kesejahteraan, tetapi yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Itu yang ada di dalam sistem ekonomi sosialis. Ini terakhir barangkali Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar saja nanti ketika untuk membahas pemenuhan kebutuhan pokok dalam Islam, bahwa intinya eh, kita mulai diskusi ya tadi eh, bahwa Islam mendorong kepemilikan secara pribadi dan setiap pribadi dibebaskan untuk melakukan usaha yang penting sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ya. Kemudian setiap orang boleh melakukan itu dan dengan kemampuannya boleh menjadi orang yang sangat kaya itu boleh. Ya. Kemudian, kemudian hanya saja apa yang menjadi hukum terkait dengan hukum kepemilikan dengan hukum kebebasan berusaha di dalam Islam itu tidak serta-merta memberikan jaminan setiap orang akan terpenuhi kebutuhannya karena pasti akan kita dapati ada beberapa orang yang tidak mampu untuk memiliki sesuatu dan untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya. Jadilah dia menjadi orang yang miskin. Nah, disinilah pentingnya hukum ya yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan pokok pokok bagi orang-orang di situ. Nah, yang perlu dicatat ini yang menarik di dalam kitab ini disebutkan jaminan yang diberikan ya bahwa negara memberikan jaminan atau Islam memberikan jaminan siapa saja yang dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya maka harus dipenuhi oleh yang lain. Itu bukanlah tambal sulam ya seperti yang dilakukan di sosialisme dan kapitalisme. Maksudnya gimana? Kalau kapitalis sosialisme itu baru dilakukan kalau terjadi ketimpangan. Seandainya tidak terjadi ketimpangan, ya tidak terjadi gejolak, maka niscaya kapitalisme akan meninggalkan prinsip-prinsip jaminan sosial. Tapi bagaimana dengan Islam? Islam menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai bagian dari politik ekonomi Islam. Ya. Di mana komitmennya? Misalnya, ini saya eh, sering mengatakan Islam adalah satu-satunya negara, maaf, Islam adalah satu-satunya agama yang punya komitmen kuat dan jelas, tegas, ya, terkait dengan bagaimana pemerataan itu harus dilakukan, ya. Dan ini hukumnya wajib. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Ya, ini jelas tegas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini kan prinsip utama. Ya, coba Bapak Ibu baca teori-teori ekonomi yang dalam kapitalisme dan sosialisme. Itu tidak ada mekanisme seperti ini. Ya, dengan bahasa yang indah agar jangan hanya beredar. Beredar itu maksudnya apa? Roda ekonomi itu berputar. Ya, artinya apa kalau roda ekonomi berputar? Di situ terjadi kesejahteraan. Ini maknanya begitu. Bahwa di dalam masyarakat yang sejahtera di dalam sistem Islam tidak boleh kesejahteraan itu dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Ya, maka harus ada mekanisme. Ya, mafhum mukhalafahnya kalau tidak boleh beredar di orang-orang kaya saja, berarti wajib beredar juga di orang-orang yang tidak kaya, kan gitu. Itu artinya apa? Artinya adalah Islam harus memberikan mekanisme caranya bagaimana agar itu tidak hanya berbeda di orang-orang kaya saja. Maka pembahasan yang pertama bab satu Bapak Ibu sekalian kalau dikaitkan dengan
ayat ini ya agar eh, ekonomi itu tidak hanya beredar di orang-orang kaya, maka bab satu itu menjelaskan itu, ya. Bagaimana pertanian harus dijalankan, bagaimana perdagangan harus dijalankan, bagaimana apa namanya mata uang itu harus beredar dan sebagainya. Nah, itu mekanisme caranya agar uang itu tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja, tetapi ya, mekanisme bagian satu atau bab satu itu tidak cukup seperti yang tadi dibahas. Maka membutuhkan mekanisme yang lain yang itu seringkali disebut sebagai mekanisme non ekonomi. Misalnya ada zakat di situ. Zakat adalah mekanisme untuk distribusi kekayaan. Warisan kita tahu ya, itu sebenarnya adalah mekanisme distribusi kekayaan saja. Ya, ketika ada satu orang kaya, dia punya anak lima, maka ketika dia meninggal, yang kaya itu menjadi lima. Kan gitu, distribusi. Lalu larangan menimbun harta. Ini kalau kita bahas di dalam prinsip apa namanya mata uang kan kita tahu bahwa mata uang itu harus beredar. Kenapa mata uang itu harus beredar? Agar mata uang itu bisa mengenjot ya roda ekonomi. Dengan kata lain, kalau ini dibebankan kepada orang-orang kaya hukum ini, maka larangan menimbun harta ya itu maknanya adalah hai orang-orang kaya kamu jangan menyimpan kekayaan tanpa manfaat. Ya. Maka orang kaya itu harus menggunakan kekayaannya. Kalau dia punya uang, dia belikan. Ya, ketika dia membelikan sesuatu, maka bidang usaha yang itu bisa tumbuh. Kalau dia tidak bisa membelikan, dia bisa digunakan untuk syirikah. Dia kasih modal. Ketika modal diberikan, maka industri itu menjadi tumbuh dan lain sebagainya. Ya. Ini penjelasannya saja. Zakat itu sebagai distribusi dan zakat itu hukumnya wajib. Bahkan prinsipnya khudh min amwalihim. Ya, ambil zakat itu. Ya, bukan di apa namanya, bukan sekedar dinasihati, tetapi ini perintah untuk mengambil, artinya dipaksa. Orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk membayar zakat, maka dipaksa diambil hartanya. Lalu larangan ya yang disebut dengan kanzul mal tadi ya, larangan bagi orang-orang untuk menimbun emas dan perak. Emas dan perak di sini maksudnya adalah uang. Artinya apa? Orang-orang kaya yang dia memiliki uang, dia harus gunakan uang itu untuk aktivitas ekonomi. Dia tidak boleh timbun ya, karena dengan menggunakan uang di dalam aktivitas ekonomi itu akan bisa menjamin roda ekonomi itu berputar ya. Kemudian warisan juga sama seperti itu. Nah, ini nanti sebagai pengantar di dalam pembahasan berikutnya, kalau kita bicara tentang waris misalnya, ternyata ada hukum-hukum waris yang itu berkaitan dengan kewajiban bagi ahli waris kepada ahli warisnya lain. Jadi kalau kita bicara jaminan apa namanya eh, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, ya hukum waris itu ternyata ada kaitannya. Ketika dia meninggal, maka harta itu bisa digunakan oleh ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dia. Ini gitu, kalau dia meninggal. Lalu bagaimana kalau belum meninggal? Kalau belum meninggal, maka ahli waris tadi, maaf, si calon mayat tadi yang belum meninggal, yang dia kaya, lalu memiliki saudara-saudara yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, wajib bagi dia. Prioritasnya siapa? Ya tentu bagi istri dan anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kan perintah Allah seperti itu. Wajib bagi bapak, ayah ya untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara-cara yang ma'ruf ya, dengan cara-cara yang benar. Ini salah satu contoh. Nanti akan kita dengarkan yang menarik sebagai bocoran Bapak Ibu sekalian kalau sudah membaca kitab ini ada pembahasan yang lebih detail gitu ya terkait dengan bagaimana mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok atau mekanisme jaminan itu dilakukan ya. Sebelum negara, siapa yang wajib memenuhi jaminan itu dan urutannya seperti apa gitu kan. Siapa yang harus melakukan ya, misalnya sekarang ini yang sering kita pahami ya, ayah dia apa namanya punya kewajiban kepada eh, maaf istri dan anak-anaknya, itu hubungan langsung.
Sekarang bagaimana kalau ada seorang ayah tadi, dia punya saudara laki-laki, yang saudara laki-laki itu tidak mampu, ya. Sementara saudara ayah tadi itu jumlahnya ada 5 katakan. Pertanyaannya itu kan siapa yang prioritas harus membantu? Gitu. Nah, Islam itu sudah memberikan koridor itu. Kalau kalau enggak, nanti saling berlepas diri, gitu kan? Lalu misalnya kalau ada seorang mayat meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, siapa yang harus membayar? Anaknya atau istrinya, gitu kan? Siapa prioritas pertama? Kalau nggak ada prioritas, nanti anaknya nggak mau bayar, istrinya nggak mau bayar. Ya. Apakah seperti itu? Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas di dalam mekanisme bagaimana Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan. Membayar itu kan sebenarnya termasuk kebutuhan pokok juga kan? Ya, kewajiban di situ. Yang itu harus ditunaikan. Baik, barangkali sementara itu Ustadz Azhar, ini mungkin kita belum masuk bagaimana Islam, tapi intinya kita membahas filosofi dasar di situ. Apa pentingnya kita membahas tentang pemenuhan kebutuhan pokok atau jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Karena ini mungkin topik yang sederhana, ya, tetapi kalau ini diterapkan, ya, di dalam politik ekonomi sebuah negara, itu akan memberikan dampak yang sangat baik sekali. Barangkali begitu, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Eh, Menarik Ustaz terkait dengan bahasan kita malam ini. Karena ada dua kata ya, mungkin selalu saya garis bawahi. Jaminan kebutuhan primer dan kemudian kemiskinan. Seakan-akan dua hal ini atau dua kata ini tidak terpisah, Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan, kalau ini terpenuhi, berdampak langsung terhadap miskin atau tidak miskinnya seseorang. Ini cukup banyak juga yang sudah masuk pertanyaan dan juga yang ingin bertanya langsung, Ustaz. Mungkin untuk saya si pertama ini mengambil kesempatan ini tunggu dulu ya, Bapak Ibu, sabar dulu bentar. Eh, Apa yang menjadi beda, Ustaz, terkait dengan pemenuhan kebutuhan ini dan korelasinya langsung dengan kemiskinan? Hmm. Kalau misalnya kita bilang tadi kapitalisme atau Indonesia lah kita bilang, standar pendapatan yang dibilang miskin itu di bawah 1 juta. Ya, Berarti kalau di atas 1 juta mereka sudah tidak terkategori miskin. Kan ya, begitu. Nah, lantas kalaulah semua terpenuhi dengan angka 1 juta tadi, seharusnya mereka bukan penduduk yang layak mendapatkan jaminan. Faktanya dengan 1 juta itu hidup dengan apa selama hidup sebulan misalnya kan Ustaz. Nah itu kemudian bagaimana komparasinya dengan Islam Ustaz? Apakah dengan 1 juta itu bisa dibilang juga miskin atau kita punya standar yang berbeda dari yang dibuat oleh negara ini? Nah, ini mungkin diskusi di awal sembari kita menunggu dari Bapak Ibu yang sudah ingin bertanya juga Ustaz. Monggo Tad. baik Ustaz Azhar. Jadi memang menarik ini. Beberapa apa namanya, beberapa penyebutan, ya, yang ini bisa jadi terkait dan bisa jadi sesuatu topik yang berbeda. Ya, misalnya tentang kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok atau jaminan. Ya, yang tadi saya sampaikan di awal, pemimpin yang dia berhadapan dengan kemiskinan, yang menjadi tanggung jawab dia itu apa? Pembangunan, bukan kemiskinannya, gitu. Ya, karena kemiskinan itu kadang-kadang memang ujian dari Allah, gitu. Gitu ya. Jadi yang menjadi persoalan itu bukan berapa banyak yang miskin, tapi tentu kalau sebuah negara yang miskin itu sampai 10% itu kebangetan lah, apalagi negara kaya, gitu. Ya, tapi andai ada satu orang miskin, jadi persoalannya bukan satu atau berapa orang, tapi persoalannya adalah apakah pemimpin atau kepala negara sebagai pengayom rakyatnya itu punya kepedulian untuk itu atau tidak? Punya eh, mindset menjamin enggak? Ya, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ini, kan nggak ada jaminan itu. Seperti nggak ada tanggung jawab. Kemiskinan itu, jadi negara itu hanya berkutat pada angka bagaimana
menurunkan angka kemiskinan. Ya, harusnya bukan itu. Tetapi adalah bagaimana memberikan jaminan mengatasi, memenuhi kebutuhan pokok. Gitu. Ya, karena namanya miskin itu kan bisa begini, ini sekarang dipenuhi, ya kan? Besok nggak dipenuhi, miskin lagi dia. Gitu. Nah, itu satu hal, Ustaz Azhar. Kemudian yang kedua, topik tentang miskin itu juga menarik. Sampai sekarang nggak clear juga. Kalau Islam clear, ya. Nggak clearnya di mana? Sampai sekarang orang berdebat tentang standar kemiskinan itu apa. Ada bilang kalau kalau apa namanya eh, Bank Dunia World Bank itu 2 US dollar per kapita per hari, gitu kan? Jadi kira-kira ya 30.000 lah. Kalau ada satu anggota keluarga itu 4 orang anak, ya sehari harus 50 kan itu 50.000. Maaf, eh, 2 dolar berarti 30 kali 4 120.000 kan itu. Kalau 120.000 sebulan kan berarti 3,6. Berarti di bawah 3,6 juta itu miskin. Tapi itu juga nggak tepat juga, ya. Karena kadang-kadang orang yang gajinya 1 juta itu nggak miskin, ya. Oh, dia hidupnya di hutan, ya. Kalau kemana-mana pergi, ya nyari nyari kelinci, ya kan, nyari burung, dia makan gitu. Nggak punya gaji dia, tapi nggak miskin kan gitu. Jadi indikatornya bukan berapa pendapatan, tapi indikatornya adalah berapa berapa banyak dia atau bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ini bukan persoalan tentang nominal, tapi persoalan tentang kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok itu kan setiap wilayah berbeda-beda, ya kan? Sehingga kalau ditanyakan Islam, Islam itu standarnya apa? Secara nominal Islam nggak punya standar. Kalau begitu Islam nggak konsisten, enggak. Karena memang persoalannya bukan di nominal. Persoalannya itu adalah kebutuhan mana saja yang primer dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu. Bukan persoalan berapa banyak yang harus digunakan untuk memenuhi itu. Kalau misalnya baju itu bisa diproduksi dengan murah, negara punya BUMN misalnya, ya, pemintal tekstil, lalu negara membagikan baju itu kepada siapa saja yang dia membutuhkan baju, katakan, ya, yang dia orang miskin, kan melakukan itu dalam konteks negara, nggak ada hitungan laba rugi. Ketika ditanya negara itu berapa harga produksinya, negara akan bilang nggak ada harga produksi, kira-kira begitu, ya. Jadi ini satu hal yang menjadi berbeda, ya, antara sistem yang lain dengan Islam. Maka kalau kita baca kitab-kitab yang berbicara tentang kesejahteraan sebuah negara, Islam tidak memberikan apa namanya nominal tertentu atau batasan-batasan khusus. Misalnya kalau orang sosiologi itu menggunakan indeks kebahagiaan sekarang kan. Kalau orang bahagia skornya 9, maka dia kaya. Kalau di bawah itu miskin misalnya. Atau kalau orang misalnya dengan kalori, ya, sekian kalori pemenuhannya, maka pemenuhan kalori itu apakah dengan gandum, dengan sorghum, dengan apa namanya katul atau dengan yang lain. Nah, itu konvensi macam-macam teorinya. Itu teori itu dalam pandangan Islam sah saja, silakan saja. Tapi prinsipnya dalam Islam kalau ingin ada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, maka yang pertama harus disepakati dulu mana disebut dengan kebutuhan pokok, dan yang kedua bagaimana mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok itu. Begitu kira-kira Ustadz Azhar, ya. Ini terkait dengan kemiskinan, kebutuhan pokok, jaminan itu harus didudukan dengan sesuatu yang berbeda. Ya, syukuran Ustaz atas tanggapannya. Ini kita langsung ke penanya yang online dulu yang mau interaktif langsung. Silakan Bu Bersilia dulu ya. Silakan. Bu, izin silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, ada beberapa hal yang perlu saya ralat, Ustadz. Oh ya, silakan dulu. Turki memang masjidnya alhamdulillah bagus-bagus gitu kan. Tapi
rakyatnya memang dari zaman apa namanya Utsmani itu juga ya kita nggak bisa apa namanya nggak bisa mengeneralisir semua dalam kondisi apa namanya settle gitu ya. Ya, Jadi bahkan ketika Dolmabahce aja dibangun itu kan pada saat itu sama seperti kejadian 98 yang dimana kondisi krisis yang parah kayak gitu. Hanya saja karakter orang Turki itu anti turun ke jalan untuk hmm. apa namanya memaksa pemerintah meminta hak mereka dan lain sebagainya. Satu-satunya yang kemudian bikin mereka turun ke jalan itu adalah kasus Palestina. Dan hari ini juga dalam kondisi inflasi itu eh, udah seberapa apa ibaratnya gini, ketika kita mau beli beras kemudian sekilo sampai 50.000 di Indonesia tuh udah bisa apa namanya demo rata se-Indonesia. Di Turki itu enggak. Itu ajaibnya orang Turki. Gengsinya tinggi untuk itu. Ya, itu saja yang perlu saya Ustaz. Oke, yang mau saya tanyakan tadi, ini apa namanya? eh Kalau misalnya kita membahas tentang kebutuhan primer gitu ya. Kebutuhan primer itu kan setiap negara berbeda. Kalau di Indonesia kita baru makan daging dan lain sebagainya itu paling apa namanya? Tidak paling ada itu tuh paling jelas ada tuh pas Lebaran gitu kan. Hari-hari biasa itu Atau korban. ya iya kurban. Hari-hari biasa ya biasa aja gitu. Tempe, tahu dan lain sebagainya itu menu wajib gitu kan. Kalau misalnya untuk Mediterania, Turki, negara-negara Arab, daging itu udah seperti tahu tempe, Ustadz. Jadi ini salah satu yang menjadi apa ya kalau kita bisa bilang ini kebutuhan primer. Nah, yang apa namanya yang jadi pertanyaan saya itu nanti manajemen daulah itu seperti apa karena setiap negara ini kan berbeda nih kemudian juga mungkin ada satu daerah nantinya atau satu wilayah yang kemudian punya kelebihan yang lain. Nah, itu oke bisa didistribusi, tapi bagaimana mengatur itu semua? Karena kayaknya nggak apa namanya nggak mudah dengan sistem sekarang. Kalau sekarang masih enak per negara per apa kebutuhan itu tuh oh ini oh udah biasa nih orang Indonesia tahu tempe kita inilah gitu kan tapi kalau ke tempat lain belum tentu sama kayak gitu kan nah ini yang seperti ini yang masih belum terjamah sama saya Ustadz itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Ustaz Azhar ya. Yang Monggo pertama Pak. terima kasih banyak Ibu koreksinya tadi ya. Ini waktu itu saya membayangkan begitu. Tapi mungkin itu kasus ya. Ada eh, satu sisi artinya begini, kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa kehidupan di Turki waktu Utsmani itu senantiasa buruk kan Kak. Ya, lebih banyak bicara tentang kesejahteraan gitu ya. Tapi alhamdulillah itu informasi yang menarik. Kemudian yang kedua Ibu terkait dengan apa namanya standar kehidupan yang berbeda-beda ya. Ini yang tadi nyambung penjelasan di awal saya ketika mengomentari diskusi Ustadz Azhar tadi ya terkait dengan standar kemiskinan ya. Itulah yang menjadikan Islam itu fleksibel gitu. Artinya apa? Artinya eh, eh, poinnya adalah di primer. Itu satu ya. Primer itu kan eh, sifatnya fix. Tapi kebutuhan primer itu pasti fix. Ya. Apa misalnya? Kebutuhan primernya makan itu apa? Bukan daging, bukan karbohidrat, bukan kalori, bukan apa-apa. Tapi kebutuhan standar makan itu apa? Standar makan itu adalah ketika energi kita sudah cukup. Kira-kira gitu gambaran sekarang. Dalam bahasa hadis itu kan makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang kan gitu. Ya, itu indikasi apa? Kan nggak ada harus makan pakai apa gitu. Ya, jadi
ya, batas batas primernya itu di situ. Bukan berarti kalau kita makan sebagainya nggak boleh. Bukan berarti setelah makan itu kita minum apalah, minum apa eh, minum itu es buah misalnya sebagai tambahan itu nggak boleh gitu ya. Tetapi eh, saya memahami hadis itu kan bicara tentang sesuatu yang pokok, fix, eh, ukurannya itu apa di situ, bukan ukuran nominal, tapi ukuran yang yang sifatnya bisa dinilai secara intangible kira-kira gitu ya. Pakaian misalnya, pakaian itu kan yang penting menutup aurat kan gitu. Apakah bahannya dari katun, bahannya dari karung goni, ya, ya kan kita nggak bisa mengatakan orang yang pakai pakaian dengan karung goni itu miskin. Ya, sekarang banyak orang yang pakai pakaian pakai karung goni kan. Ya, yang fashion sekarang kan eh, karung goni malah dipakai itu, ya. Ada yang dari plastik bekas lah, ada yang dari sarung, dari apa namanya, semen, ya kan? Oh, dibuat itu. Jadi ukurannya bukan itu dalam Islam. Ukurannya apa? Ukurannya adalah eh, dia bisa menjadi sesuatu yang memenuhi kewajiban. Ya, katakan kalau orang ikhram bagi laki-laki itu kan malah kewajibannya itu, kebutuhan pokoknya itu kan ya kain ikhram kan gitu, ya kan? Bukan jubah atau bukan yang lain-lain. Jadi kita akan sesuaikan dengan kondisi itu, yang maksud dengan disesuaikan dengan kondisi. Ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia makanya pakai apa namanya, pakai singkong misalnya, ya itu sudah termenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, kalau dia sehat, dia bisa beraktivitas dengan normal, udah itu udah tercapai. Ya. Lalu di Timur Tengah katakan makan pokoknya adalah selalu pakai daging, ya. Dan menurut saya bukan kebutuhan pokoknya itu tetap energi kan gitu. Artinya apa? Andai misalnya di Timur Tengah macam-macam, ya, maka kesediaan masyarakat untuk, ya, tapi dia tetap bisa beraktivitas. Ah, itulah kebutuhan pokoknya memang di situ. Ya, gitu. Itu yang kedua ya, terkait dengan standar. Jadi Islam itu juga tidak menyamaratakan seluruh wilayah di Daulah Islam katakan, atau di dalam khilafah Islamiyah itu semua makanannya sama. Oh, berat itu. Ya, harus pakai gandum semua. Enggak mungkin. Ya. Di Indonesia misalnya, kenapa? Oh, kan orang sering mengatakan swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, lalu dilakukan upaya untuk diversifikasi pangan. Ya, saya katakan, ya, ya karena saya alumni dari ilmu pangan, teknologi pangan, ya, saya sampaikan juga susah, sulit. Persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah di budaya. Ya, ada orang yang makan nasi malah lemes gitu, ya, karena terbiasa makan singkong. Sama orang yang biasa makan nasi, makan singkong lemes gitu. Jadi ini persoalan persoalan kebiasaan saja. Sulit ya diversifikasi pangan. Ya, saya makan roti kenyang tapi kembung, ya kan? Nggak mungkin setiap hari itu harus makan roti, nggak mungkin. Butuh penyesuaian, mungkin 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Dan rasa-rasanya susah juga. Dulu masa mahasiswa saya terbiasa makan Indomie setiap hari, gitu kan. Sekarang makan Indomie sudah nggak kuat lagi. Ya, gitu. Kembali kepada nasi. Jadi nggak bisa dipaksakan standar. Itu fitrah manusia begitu. Jadi ketika Daulah Islam berdiri, yang dilakukan bukan melakukan standarisasi. Di Indonesia harus sama dengan di Timur Tengah dan sebagainya. Nggak begitu. Lalu yang ketiga, kalau begitu bagaimana mekanismenya kalau itu di dalam konteks jaminan pemenuhan kebutuhan? Maka negara itu pun ketika memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan itu mengikuti juga standar di masing-masing. Misalnya begini, ketika ada diet memberikan makan fakir miskin, ya, diet itu dilakukan di Indonesia. Berapa dietnya? Ya sekali makan 15.000 cukup. Kan gitu kan? Kenapa? Karena di Indonesia 15.000 itu sudah bisa beli nasi Padang dengan lauk yang layak.
ya nasinya banyak lagi kan itu. Tapi kalau itu di Eropa, mau beli apa? Apalagi beli di Turki, Bu. Ya kan? Ampun deh kemarin kita di Turki itu, ya. Eh, Kalau bukan karena ingin nyoba aja udah malas beli kan itu, ya. Apa namanya? Inflasi kan luar biasa itu. Ya, kalau dugaan saya 300% itu inflasi, 3 kali lipat. Ya saya bandingkan dulu ketika pertama kali ke Turki, bandingkan sekarang bilang ini dulu es krim 25.000 beli, sekarang es krim 100.000 minimal. Ya, pernah kejebak juga 150.000 gitu ya. Jadi inflasi yang luar biasa. Nah, coba bayangkan kalau itu diet di situ, kita pakai 15.000 kan nggak diterima di situ. Ya, maka menggunakan apa standar di masyarakat di situ, kan gitu. Nah, lalu apakah ini adil? Ya adil. Kenapa? Karena Islam itu memberikan hukum sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Nah, dalam menjaga keadilan di sini, maka dalam konteks keuangan katakan ya, kebijakan fiskal, maka Islam itu menerapkan kebijakan yang sentralistik, ya, beda dengan sekarang. Sekarang kan campur. Kalau di Indonesia itu kan eh, ada sentral, ya, masuk ke negara, tapi daerah boleh mengelola dana sendiri dan boleh menerima dana sendiri kan dari dana terima. Jadi ada dua hal. Kalau katakan dari tambang misalnya masuk pusat dulu, lalu dari pusat dibagikan dalam bentuk dana bagi hasil kan biasanya begitu. Bagaimana kalau di di dalam daulah Islam sentralistik semua masuk ke pusat. Lalu pusat membagikan itu berdasarkan kebutuhan. Nah, ini menariknya. Kalau apa namanya? Kalau dalam desentralisasi sekarang ini otonomi daerah di Indonesia itu kan tidak berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan bagi hasil. Daerah yang dia menghasilkan tambang besar, dia akan menjadi daerah kaya, gitu kan? Tapi daerah lain yang nggak punya tambang, ia menjadi daerah miskin. Di dalam Islam nggak begitu. Meskipun dia daerahnya kaya, tambangnya banyak, tapi kalau kebutuhannya sedikit, ya diberikan dia cukup. Yang penting cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi negara itu. Sisanya kemana? Sisanya diberikan kepada daerah-daerah yang barangkali tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Pertanyaan juga sama, adil nggak? Adil. Kenapa? Karena di dalam daulah Islam, seluruh kepemilikan umum itu menjadi milik bersama, bukan menjadi milik penduduk setempat, tapi menjadi milik semuanya. Jadi kalau itu masuk ke sentral, lalu didistribusikan secara baik sesuai dengan kebutuhan, itu artinya negara sudah memperhatikan jaminan pemenuhan kebutuhan itu. Jadi mekanisme yang dilakukan seperti itu. Jadi nanti kalau ada kemiskinan misalnya, ada yang miskin, maka daerah-daerah yang miskin itu pasti akan mendapatkan subsidi yang akan lebih besar oleh negara. Yang bagaimana kalau daerah miskin tapi standar hidupnya tinggi? Gimana nih? Nah, secara logika ekonomi ya sulit dibayangkan. Biasanya daerah miskin, miskin banyak, standar hidupnya terendah. Biasanya begitu. Ya, kan kita tahu di Eropa juga nggak semua negara di Eropa itu biaya hidupnya tinggi. Ada juga mungkin negara-negara di Eropa yang biaya hidupnya eh, rendah gitu kan. Yang karena pajaknya rendah, karena biaya apa namanya sumber daya manusianya rendah ya dan sebagainya. Saya tidak berani lagi ngasih contoh negara Eropa yang mana nanti ya dikoreksi lagi. Baik, Ustaz Ajar, kira-kira begitu ya. Masya Allah. Syukran Ustaz. Udah ditanggapi ya Bu Priscilia. Ini kami coba konfirmasi dulu ke Ibu yang bertanya selanjutnya ini. Bu Faiz masih bergabung? Masih Ustadz. Ah, monggo Bu, monggo. Oke, jazakallah khair. Izin bertanya Ustadz. Baik. Ketika kita menyampaikan tentang politik ekonomi Islam, nah di dalamnya ada satu mekanisme penarikan harta dari umat yang seolah sekilas tampak sama dengan pajak, tapi kemudian kan tidak begitu. Itu tentang zakat. Nah, terkait dengan zakat, Ustadz.
ada beberapa diskursus yang kemudian memang ya ini memang mungkin butuh butuh apa namanya butuh diterangkan gitu. Di antaranya eh, zakat itu kalau di dalam penataan sistem Islam kan dijalankan atau di apa namanya dikoordinir oleh ini nggih amil gitu. Nah, amil itu eh, gajinya itu apakah diambilkan dari harta aku apa harta zakat itu atau kemudian dia memang ada alokasi gaji dari pos lain di Baitul Mal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika bicara tentang zakat itu kan kemudian kalau di kitab Al-Amwal itu ya kan ada zakat ternak gitu di mana misalkan kalau punya eh, 200 onta zakatnya sekian kambing. Nah, eh, ini kan kemudian keberadaan harta zakat yang berupa yang disebutkan dalam kitab fikih itu berupa ternak itu kan butuh untuk di ini ya, di apa namanya dikelola begitu. Nah, biaya biaya teknis begitu itu apakah diambilkan atau diambilkan dari mana gitu. Jadi untuk mengelola harta-harta zakat ternak yang itu ternak juga begitu ya. Jadi seperti zakatnya onta itu kan kambing gitu. Setelah jumlah sekian zakatnya kambing gitu misalkan itu. Nah, ini biaya kebutuhan teknis itu diambilkannya dari mana, Ustaz? Nggih, itu. Terus Baik. kemudian terakhir ketika eh, zakat itu sudah dibagi, kemudian juga sudah tidak ada 8 asnaf itu, tapi harta zakatnya dari akumulasi di masa itu tuh masih ada. Nah, ini kemudian disimpan, apakah kemudian ya harus dihabiskan gitu. Ketika memang tidak ada lagi yang disasar itu sudah tidak ada gitu. Oke. Ngaten, jazakallah khair. Baik. Terima kasih Ibu. Ini 3 pertanyaan dan luar biasa. Yang pertama Ibu, mungkin yang perlu dipahami begini. Eh, Kalau kita bicara zakat, ya memang zakat itu adalah atau sering disebut sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Ya. Eh, tapi jangan salah kaprah juga gitu. Maksudnya gimana? Sekarang ini kalau kita bicara kebijakan zakat di zaman modern sekarang ini, zakat itu difungsikan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi. Ya, padahal enggak. Zakat itu adalah aktivitas ibadah. Artinya apa? Aktivitas ibadah tidak ada motif-motif ekonomi dan tidak boleh dikembangkan menjadi motif ekonomi. Itu, ya. Misalnya apa? Misalnya karena motif ekonomi kebutuhan banyak, maka zakat ditambah, itu juga tidak boleh. Ya. Atau jenis harta zakat ditambah, ya, ada zakat profesi macam-macam, itu tidak boleh. Karena itu ibadah, tidak ada ilat, tidak boleh dikiaskan. Lalu eh, misalnya dikembangkanlah model-model zakat, ada namanya zakat produktif, zakat bergulir, ya kan? Zakat misalnya tadi misalnya kambing itu ada zakat kambing, lalu kambing ini diserahkan kepada orang lalu dipesankan, ini kambing zakat ya. Tapi karena yang butuh banyak zakat itu, nah, kambingnya dia lagi, ya kan gitu. Itu kan motif ekonomi, ya. Maka motif-motif semacam ini tidak tepat atau tidak boleh dilakukan, ya karena ini kemudian mengalihkan dari motif ibadah, ya sebagai bagian dari ibadah kita menjadi motif yang lain, ya. Maka eh, di dalam apa namanya eh, pengelolaan zakat itu, karena ini adalah aktivitas apa namanya ibadah, ya, maka kita harus menempatkan zakat di dalam konteks distribusi kekayaan itu adalah hikmah saja, ya. Karena kalau konteksnya adalah distribusi kekayaan, maka zakat itu harus dibagi rata. Akhirnya kan begitu. Karena bisa biar terdistribusikan.
Ya, yang fakir dapat berapa, yang miskin dapat berapa, ya apalagi kemudian ada mengatakan karena ada 8 asnaf, maka setiap asnaf itu harus dapat masing-masing 1/8. Gitu. Sehingga nyambung pertanyaan yang pertama dari Ibu, bagaimana untuk amil itu, ya? Ada yang kemudian menyatakan amil itu jatahnya 1/8. Maka lembaga-lembaga amil zakat sekarang ini termasuk Badan Amil Zakat Nasional itu mengambil pendapat jatah operasional mereka adalah 1/8 dari zakat yang diterima. Jadi kalau zakat itu terima 8 miliar misalnya, maka lembaga amil zakat itu akan dapat 1 miliar yang digunakan untuk administrasi lembaga itu, untuk gaji, untuk operasional, untuk macam-macam. Ini yang menjadi pandangan sekarang. Nah, bagaimana di dalam Islam kalau kita rujuk ke kitab-kitab fikih yang ada? Ya, karena ini adalah konteksnya ibadah. Ibadah itu kan tidak boleh diada-adakan, gitu kan? Tidak boleh dikiaskan, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurangi, ya. Aturannya harus rigid, ya, mengikuti aturan yang ada. Maka kita dapatkan bahwa tidak ada satu nas pun yang menyebutkan pembagian zakat itu harus rata kepada 8 asnaf itu. Ayat itu hanya menyebutkan 8 asnaf saja, tapi tidak pernah menyebutkan bagilah secara merata di antara mereka. Hadis-hadis Rasul juga begitu, dan apa yang dilakukan Rasul itu juga begitu. Tidak melulu selalu dibagi menjadi 8 asnaf. Ya, dengan kata lain, kalau ada yang berpendapat bahwa ambil itu bagiannya 1/8, maka ini pendapat yang lemah. Kemudian yang kedua, dapat dari mana itu amil? Kalau itu benar amil, amil itu kan petugas negara, bukan panitia zakat yang mengangkat dirinya sendiri. Ya, itu bukan amil, meskipun nama lembaganya lembaga amil zakat. Ya, jadi amil itu harus di apa namanya, harus ditunjuk, ya, diangkat oleh negara. Seperti yang dilakukan Rasul, ya, ketika mengutus sahabat-sahabatnya, ada pergi ke Zaman, ada yang pergi ke mana, Mesir misalnya, untuk mengambil zakat. Dan amil itu fungsinya adalah khud min amwalihim tadi itu. Jadi kalau amil itu yang nggak bisa memaksa, ya bukan amil namanya. Amil itu bisa memaksa orang untuk mengeluarkan zakat. Nah, amil itu adalah salah satu di antara 8 asnaf. Dengan kata lain, amil itu berhak untuk mendapat zakat, gitu ya. Jadi kalau ditanyakan kalau begitu amil itu gajinya dari mana? Maka jawabannya amil itu gajinya dari sebagian dana zakat tadi. Untuk ambil di dalam dalil khilafah, ya, yang diangkat oleh negara. Berapa porsinya tidak ditetapkan oleh negara. Artinya sesuai kebijakan dari khalifah, ya. Kalau bisa ditentukan dengan nominal tertentu, ya kan? Atau ditentukan mungkin dengan porsi tertentu, ya. Jadi kalau anggap khalifah itu menetapkan 1/8, itu juga sah, ya. Nah, jadi itu yang pertama terkait dengan hak amil, ya, di dalam zakat. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat ternak, gitu kan. eh, Gimana biaya-biaya itu? Inilah yang kemudian menjadi apa namanya, khilafiyah dan menjadi objek istihad. Memang kalau kita bicara di dalam kitab Mutabanat, ya, di dalam kitab Al-Amwal, atau di dalam kitab Nizam Iqtisad, termasuk di dalam kitab ini, ya, Syahsa Al-Iqtisadiyah Al-Muslah, itu tidak dibahas dari mana. Karena itu hal yang sangat teknis dan itu sangat membutuhkan apa namanya, keputusan dari khalifah. Nah, dengan kata lain bagaimana? Eh, Mekanismenya bisa banyak, ya. Yang pertama, anggap kalau biaya operasional itu diambil dari apa namanya, dari dana zakat itu, ya, itu pun sah-sah saja, gitu, ya. Eh, Bagaimana kalau diambil dari dari pos dana zakat yang lain, itu pun sah-sah saja, ya. Kenapa? Karena dana itu digunakan untuk mengelola dana zakat. Ya, misalnya mendapatkan zakat mal, ya.
lalu ada 1.000 ekor kambing sebagai zakat. Nah, lalu kan butuh butuh makanan ya, ternak butuh obat-obatan dan sebagainya, bisa ya diambilkan dari dana zakat yang lain ya. Atau bisa juga misalnya ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, ketika itu bentuknya kambing apakah akan dibagikan dalam bentuk kambing juga, gitu kan. Ada ulama yang mengatakan boleh saja kemudian kambing itu dijual gitu. Nah, kalau pendapatnya ini berarti kan mekanismenya menjadi lebih mudah ya, karena kita tahu kalau kambing itu dipelihara ya pasti harganya lebih lebih mahal kan gitu ya, lebih untung ya. Artinya kalaupun itu ada biaya untuk perawatan, ketika itu dijual maka harga atau nilai dari zakat itu menjadi bertambah ya. Dan seterusnya dan dengan berbagai macam apa namanya kebijakan, dan itu diserahkan kepada khalifah untuk melakukan itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi mohon maaf, terkait dengan, jadi Eh, lupa. Bila zakat itu sisa, sementara Oh masuknya iya, sudah nggak ada. iya. Nah itu tadi kembali kepada poin yang pertama Ibu. Jadi zakat itu kan mekanisme ibadah. Artinya mekanisme ibadah itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Maksudnya bagaimana? Pengumpulan dana zakat itu tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak yang menerima. Jadi ketika tidak ada yang menerima, zakat itu tetap dikumpulkan. Ya, kalau Anda benar tidak ada yang menerima sama sekali. Kalau tadi kan ada yang menerima sisa, ya kan? Ini Anda tidak ada yang menerima sama sekali pada saat masa Umar bin Abdul Aziz kan begitu, ya. Bagaimana ini? Maka zakat tetap dikumpulkan. Dan bagaimana zakat itu? Ya sementara itu ya disimpan ya sampai nanti ada kebutuhan. Jadi nggak boleh dipaksakan juga, harus habis ya. Kalau memang ada kebutuhan dihabiskan boleh, tapi kalau memang tidak ada yang mau menerima lagi, ya itu ya. Apakah dana itu kemudian boleh diproduktifkan? Ya karena nggak ada yang menerima gitu, zakat mal misalnya ya tersimpan dana zakat 8 miliar. Wah sayang nih 8 miliar nih. Kalau gitu dipinjemin aja deh kepada orang gitu, atau disirkahkan ya, Baitul Mal bersirkah dengan seseorang, gimana ini? Maka apa namanya, yang saya pahami hal yang semacam ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena penggunaan dana zakat itu sudah ditentukan, yaitu apa? Hanya boleh dibagikan kepada 8 asnaf. Artinya kalau dipinjam gimana? Nggak boleh. Ya negara pinjam dulu gitu ya, mau bangun infrastruktur kurang dananya, bangun ya pakai dana zakat misalnya, haram hukumnya ya. Kan kemarin ada isu kan Indonesia kekurangan uang gitu kan, lalu mulailah itu diincer tuh dana zakat ya kan. Nggak boleh, haram hukumnya, karena secara syar'i tidak ada apa namanya dalil yang membolehkan bahwa zakat itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain ya. Zakat itu hanya bisa digunakan untuk 8 asnaf itu. Ada 8 asnaf dibagi, nggak ada 8 asnaf ya berarti disimpan ya. Ringkasnya sementara begitu. Barangkali nanti kalau ini kita bisa bahas lebih detail terkait dengan zakat. Oke, Begitu Kak Azhar jazakallah ya. khair. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Ya, ya. Ya, Ustaz, minta satu lagi pertanyaan nih, Ustaz. Ada pertanyaan yang mungkin Baik. masih ada kaitannya. Ini dari Pak Norman. Mohon maaf, Pak Abu Suhada. Nanti tema ini kita belum bisa jawab dulu. Dari Pak Norman, Baskara, izin bertanya Ustadz, mengapa negara, ini mungkin maksudnya negara Indonesia Ustadz, tidak mengambil Islam sebagai alternatif sistem jaminan pemenuhan primer maupun keseluruhan? Mohon tanggapan ini, Tan. Iya, kenapa tidak mau ya? Karena enggan. Eh, Inilah jebakan ya, jebakan demokrasi, jebakan jebakan apa namanya keragaman ya. Jadi karena alasannya karena Indonesia beragam ya kan,
maka nggak adil kalau hanya diambil Islam saja. Oh, itu kan jebakan itu. Ya. Dalam survei syariah yang beberapa kali kita lakukan, ya, ketika bertanya kenapa syariat Islam itu tidak diterapkan, jawaban mereka adalah rata-rata karena Indonesia ini beragam, ya nggak adil. Masa Islam saja yang diterapkan gitu, ya, gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita selalu mengatakan dakwah Islam itu harus satu paket utuh? Ya karena itu, ini bukti nyata. Ketika kita hanya mendakwahkan berkoar-koar nih dakwah terkait dengan jaminan sosial dalam Islam, hanya begitu saja, nggak akan dilirik, gitu. Bahkan dianggap ini bisa memecah belah. Itu. Wah, kalau Islam kan aturan-aturannya kan kepentingannya untuk umat Islam. Nah, kira-kira gitu yang nanti kalau jaminan sosialnya itu diterapkan menurut Islam, maka yang banyak mendapatkan manfaat ya orang-orang Islam. Karena zakat yang menerima orang Islam, karena apa namanya katakan pajak ya zakat, pajak atau riba nanti yang menerima orang Islam misalnya, nanti yang diuntungkan orang umat Islam dong. Nah, pasti akan ada penolakan-penolakan semacam itu. Makanya ketika kita berdakwah kita harus satu paket. Tidak mungkin kita menawarkan sistem ini kepada sistem lain. Ya, dari pengamatan sementara tadi kita kan bisa melihat bahwa sistem jaminan sosial, kenapa yang dipakai adalah sistem jaminan kapitalis ditambah dengan sosialis, ya karena memang negara kita itu menganut kapitalisme. Dan dianggap kapitalisme itu adalah sistem yang tidak memihak manapun. Gitu. Wah, adil gitu. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Sistem kapitalisme itu adalah sistem yang menghancurkan siapapun yang di luar kapitalisme. Islam di luar kapitalisme, maka Islam dihancurkan. Nah, maka agar ada jaminan Islam itu diberlakukan, maka harus dilakukan oleh negara yang setuju kepada Islam. Nah, itu baru pas. Ya. Karena kalau enggak, nanti selalu ragu terus. Jangan-jangan nggak bisa. Ya, Islam itu bagus sih, tapi begini, gitu. Tapi kalau Islam yang melakukan dengan penuh keyakinan, kepala negara khalifah akan mengatakan menjalankan prinsip-prinsip Islam atau jaminan sosial dalam Islam itu adalah kewajiban yang tidak boleh diganti dengan sistem yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu banyak jawaban yang lain, ya, faktor keengganan, faktor Islamofobia, faktor tidak percaya kepada Islam dan sebagainya. Nah, tugas kita berdakwah agar mereka percaya kepada Islam dan yakin tidak mungkin Islam itu diterapkan dalam sistem yang model semacam ini. Pasti, ya. Islam hanya bisa diterapkan di dalam sistem khilafah. Nah, ya karena memang sistem yang menerapkan syariah itu yang namanya khilafah gitu. Ya. Nggak ada republik yang menerapkan syariat Islam itu nggak ada. Ya. Republik Islam Iran ya itu bukan menerapkan syariah. Ya. Karena republik gitu. Atau mana lagi yang pakai Islam gitu ya. Apalagi Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ya memang ada bagian dari syariat Islam yang diterapkan, tapi ekonominya enggak. Ah itu. Ya. Begitu Ustaz Azhar ya. Insya Ya, alhamdulillah. Sudah terjawab ini Ustaz pertanyaannya, dan ada memang dua pertanyaan yang kami nilai memang cukup lebar nanti penjelasan dan memang bisa lari dari pembahasan kita. Mohon bantuan dicatatkan aja Ustaz Azhar ya. Siap Ustaz, insya Allah nanti saya Biar nanti coba. dilanjutkan. Syukur Ustaz, ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement diskusi kita malam ini? Cukup barangkali ya. Jadi ini sekedar untuk membangkitkan kembali ya kita bukan menguji ya, tetapi mencoba membuktikan dan melakukan compare ya dengan sistem yang lain dan insya Allah kalau kita itu eh, me- melakukan komparasi dengan jujur, dengan adil ya, dengan bijak ya, maka insya Allah kita akan menemukan Islam itu adalah sistem yang terbaik. Barangkali begitu, Ustaz Azhar ya.